Halo guys, balik lagi di channel Barbara. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Guys, kita persiapkan bahan-bahannya untuk pembuatan kerodong, diantaranya gunting, korek api, rafia, dan sedotan minuman. Nanti bagaimana caranya dalam pelaksanaan di lapangan. Mari kita persiapkan dulu pembuatan kerodongnya dari bahan sedotan. Nah, sedotan digunakan untuk kerodong nanti, kemudian rafia merah. Rafia merah itu digunakan sebagai penanda. Kemudian nanti setelah diikatkan ke penandanya, nanti kita tidak keliru untuk bibit yang kita persiapkan. Oke, kita mulai. Oke, kita sekitar 2 cm kita potong untuk sedotannya. Sekitar. Langkah berikutnya kita rapatkan yang ujung sebelah dengan cara seperti ini guys, seperti ini. Jangan lupa yang rapat betul agar semut atau serangga tidak masuk. Seperti ini. Nah, nanti bagian lubang ini sebagai tempat memasukkan bunganya. Nih. Seperti ini, gampang sekali. Di rumah mungkin banyak untuk sedotan-sedotan yang ukurannya kecil. Kalau bunganya besar, kita menyesuaikan pakai sedotan yang lebih besar. Nih, seperti ini. Ya. Nanti setelah kita kerodong pakai ini, nah, seperti ini, kita masukkan ini. Kemudian kita baru sebelahnya kita ikat dengan rafia yang warnanya agak menyala, agak terang agar mudah dilihat nantinya. Seperti itu guys, kita menuju ke lokasi pemurnian bibit cabai. Oke guys, kita sudah sampai di lahan petani sebelah rumah ini. Kita mau mengadakan simulasi atau praktek pembuatan bibit cabai agar murni. Wow, itu ada yang kuning. Kita lihat mengapa bunga pertama yang kita gunakan, karena bunga pertama itu memang bernas untuk buahnya, kemudian bijinya juga banyak, buahnya besar seperti ini buahnya nanti. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, tapi kita cari dulu pohon yang berbunga pertama guys. Bunga pertama ini nanti kalau kita bandingkan dengan bibit yang kita beli itu 10 gram itu harganya sekitar 60.000. Sekitar itu di kisaran itu ya. Di kisaran itu kita buat sendiri sekitar berapa cabai ya, kalau besar seperti ini ya sekitar 5 cabai sudah cukup itu untuk mengisi sasetan yang 10 gram itu, sehingga kita sangat rugi sekali kita tidak membuat sendiri. Nah, ini nanti bisa para petani bisa mencobanya di lahan masing-masing, di rumah masing-masing.
bunganya yang pertama. Ini cabai yang pertama besar-besar ini. Nanti 5 biji cabai itu bisa menjadi 10 gram untuk bijinya ya. Bijinya kalau di saset dijual tuh, kita sampai kalah pabrikan terus nanti kita rugi sendiri ya. Mari kita cari pohon yang sekiranya masih kecil untuk melihat bunga pertama dan bagaimana caranya pemurnian bibit cabai yang dapat ditanam untuk periode berikutnya. Oke, kita ikuti. Kita cari-cari pohon yang berbunga pertama ya, karena kebetulan ini bukan lahan saya, jadi pohonnya sudah besar-besar tapi masih ada juga yang kecil. Karena musim hujan banyak yang mati sehingga banyak tanjang di sini. Kita cari dulu pohon yang berbunga pertama. Kita cari yang kecil. Nah, ini pohon yang berbunga pertama ya. Coba kita coba untuk kerodongnya pakai apa guys ya, pakai yang tadi dipersiapkan. Jadi ini kelihatan. Aja gampang aja seperti ini, masukkan ke bunga yang hampir mekar nih. Cari bunga yang hampir mekar, ini sebagai contoh saja. Sulit, kita matikan dulu guys ya. Seperti ini. Setelah dikerodong, kita tinggal memberi tanda agar nantinya kita tidak lupa kalau bunga yang sudah dikerodong itu tetap kita dapat lihat. Nanti setelah merah baru kita petik. Kita beri tanda dulu guys ya. Seperti ini diberi tanda, jangan lupa dikencangkan ya, agar nanti tahan lama, nanti sampai cabai menjadi merah dan siap untuk dijadikan benih. Ini setelah beberapa hari nanti bunga mekar, kemudian layu, kerodong bisa diambil. Karena pakai rafia merah, jadi mudah dilihat dan kerodong bisa diambil 3 hari kemudian. Baru kita biarkan sampai cabai memerah. Mengapa kita memilih cabai bunga pertama? Karena bunga pertama itu cabainya memang berkualitas, masih segar, pohonnya masih segar. Ini contohnya ya, contohnya bunga-bunga yang atau buah yang berada di batang. Ini masih segar sekali, dapat kita lihat seperti ini. Nantinya kita tunggu sampai merah. Nanti yang sudah dikerodong tadi, jangan lupa dikerodong. Tujuannya untuk apa dikerodong? Tujuan pengerodongan ini agar tidak bercampur dengan serbuk sari dari bunga lain, apalagi bunga yang tidak sejenis. Kalau tidak dikerodong nanti bisa serangga atau angin atau apapun
bisa mencampurkan bunga dari serbuk sari lain ke bunga itu, kemudian nanti cabai yang kita harapkan tidak sesuai dengan bibit aslinya, sehingga harapan kita cabainya tadinya kulitnya tebal menjadi berubah, atau tadinya cabainya besar menjadi kecil dan sebagainya. Itu tujuan pengerodongan. Seperti ini ya. Nah, bunga pertama jangan lupa bunga yang ada di batang seperti ini. Sebetulnya tidak hanya cabai rawit saja, cabai apapun bisa nih, cabai untir, cabai TW, cabai rawit dan sebagainya. Untuk pemurnian dari benih aslinya harus memakai kerodong agar tidak tercampur dengan serbuk sari bunga lain, yang akibatnya nanti akan berubah baik bentuk, rasa maupun sifat-sifat asli dari indukan yang aslinya. Oke sobat petani, nanti jika cabai sudah menjadi merah seperti ini bisa nanti dipetik. Jangan terlalu matang dan jangan terlalu muda, sebab nanti kalau terlalu matang atau terlalu muda bisa mempengaruhi kualitas untuk pesemaiannya nanti. Kalau terlalu tua bisa gombong, kalau terlalu muda ya kualitasnya kurang bagus. Sehingga kita cukup seperti ini cabainya ya guys ya, seperti itu kita petik, baru kita keringkan bersama kulitnya agar nanti lebih tahan lama. Sebab kalau dibelah nanti kalau kurang kering atau lembab itu bisa berjamur, sehingga kita lebih baik mengeringkan dengan kulitnya agar kualitas benih lebih bagus. Nah, baru nanti kalau mau kita semai, kita pecah, kemudian kita jemur lagi di terik matahari agar bibitnya lebih bernas lagi.